ke rumah ibu yuk, sekarang. Tapi bilang bapak dulu ya, Bu. Gak usah bilang-bilang bapak. Yuk, ke rumah ibu yuk. Ya, Bu. Padahal aku cuma nanya aja kenapa dia pulang telat. Dia malah marah-marah sama saya. Padahal kan saya tuh khawatir sama Ulfa. Saya tahu kok, saya cuma ibu tiri. Tapi gimana pun juga, saya sayang sama Ulfa, Mas. Enggak gitu, Pak. Ulfa, kamu tidak boleh begitu. Biar bagaimana juga ini. Ini ibu kamu sekarang. Tapi maksud Ulfa... Alah, udah nggak usah banyak alasan. Masuk ke kamar kamu. Bapak! Diam! Bapak ngapain di sini? Diam, jangan berisik. Bapak ngapain di kamar aku, Pak? Jangan teriak-teriak. Bapak ngapain? Kamu ada apa teriak-teriak? Aku nggak tahu, Ibu. Kamu di sini. Tiba-tiba Bapak masuk. Aku lagi tidur di situ. Betul itu, Mas. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia akan berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang dahulu kala. Kelak akan kami beri tanda dia dibelai-belainya. Quran Surat Al-Qalam ayat 11 sampai 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Mas'udin Abdul Majid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Ulfa. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Dan pemirsa, di awal tadi kita lihat itu adalah beberapa cuplikan dari reka adegan yang menimpa kasus dari Mbak Ulfa. Dan Mbak Ulfa bisa langsung cerita ke kita, Mbak Ulfa punya permasalahan hidup seperti apa? Aku anak broken home, Mas. Jadi dari kecil, bapak dan ibuku udah bercerai. Dari usia berapa? Dari usia 5 tahun. Dari usia 5 tahun. Iya. Nah, terus kemudian setelah bercerai, Mbak Ulfa tinggal sama siapa? Aku tinggal sama nenek. Tinggal sama nenek. Iya. Setelah tinggal sama nenek, bagaimana kehidupan sehari-harinya? Apakah ada orang tua yang masih mengunjungi atau tidak? Kalau misalnya bapak masih mengunjungin dia, Pak. Dia tuh biasanya tuh ngasih buat uang sehari-hari aku sama nenek. Tapi kalau misalnya ibu nggak pernah lagi, Mas. Ibu nggak pernah Iya. lagi. Artinya di situ Mbak Ulfa sangat memberikan kasih sayang ibu, Iya, gitu ya. Mas. Oke. Pak Ustadz, ini hampir 100% kurang lebih korban dari perceraian biasanya adalah anak-anaknya nih Pak Ustadz. Ini bagaimana? Perceraian itu sesuatu yang halal tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti tidak menutup kemungkinan orang dalam menjalin pernikahan itu terjadi perceraian. Akan sekarang sudah makin meningkat tingkat perceraian itu. Tapi harus disadari bahwa perceraian itu tidak memutus hubungan antara orang tua dengan anak. Kalau ada mantan istri, kalau ada mantan suami, tidak ada mantan anak. Jadi kalau orang bercerai, anak itu tetap wajib menjadi tanggung jawab orang tua. Bapak sebagai orang yang memberikan nafkah, masih wajib memberikan nafkah untuk anaknya. Ibu yang tidak bisa memberikan nafkah karena mungkin tidak kerja, tidak mendapatkan, tapi wajib memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, perhatiannya kepada anaknya. Kenapa? Karena anak itu bisa menjadi tabungan bagi orang tuanya. Ada kalanya orang tua yang seharusnya masuk neraka jadi ditarik oleh anaknya masuk surga. Karena orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Tapi ada kalanya orang tua yang harusnya masuk surga jadi masuk neraka. Karena anaknya melupakan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya. Itu masalahnya. Jadi sejak kecil Mbak Ulfa sama sekali tidak bertemu dengan ibu atau dirawat sama ibu. Tapi waktu aku SD, sempat aku diajak berlibur sama bapak ke Jakarta. Di
saat bapak kerja, ibu diam-diam ambil aku, Mas, diajak ke rumahnya. Bapak sempat panik sih sampai ngunjungin nenek di kampung dan laporin polisi juga. Iya. Karena ibu nggak ngasih tahu ke bapak kalau misalnya ngambil aku. Sih, kamu juga Hello Kitty. Lucu. Kamu juga cantik lagi. Ulfa, Ibu, Ulfa, ibu kangen banget sama kamu. Aku juga kangen Bu sama ibu. Wah, kita main ke rumah ibu yuk sekarang. Tapi bilang bapak dulu ya Bu. Gak usah bilang-bilang bapak. Yuk, ke rumah ibu yuk. Ibu. Ulfa! 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 Ulfa, di mana kamu, Nak? Ulfa! Di mana kamu, Nak? Ulfa! Di mana kamu, Nak? Ulfa! 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 Ya Allah, di mana kamu, Nak? Ya Allah, Ulfa, ya Allah, di mana kamu, Nak? Astagfirullahaladzim, Ulfa. Ya Allah, kamu kemana aja? Ulfa, Bapak sudah cari ke sana kemari, tidak ketemu. Bapak khawatir sama kamu, Nak. Tadi aku diajak sama ibu, Pak. Tapi pas di jalan, aku diturunin sama ibu. Allah, keterlaluan ibu kamu, Nak. Allah. Dari polisi ada hasilnya? Enggak, akhirnya ujung-ujungnya bapak tahu kalau misalnya aku dibawa sama ibu aku. Nah, itu berapa lama sampai dia tahu? Aku dibawa sama ibu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nah, gimana ceritanya sampai rumahnya ibu? Seperti apa itu kejadian setelah bapak sampai? Kalau misalnya bapak tuh udah panik banget kan, aku tinggal sama ibu 6 bulan di sana, tapi tuh udah berlangsung lama. Aku senang sih sebenarnya Mas ketemu ibu, gitu udah lama juga kan. Tapi ibu mungkin luka lagi Mas, ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya aku dibalikin lagi ke bapak. Selama itu tapi bapak diurus sama ibu? Iya, aku diurus sama ibu. Cuma kayaknya dia lebih ke suami barunya kayak gitu. Ya. Akhirnya aku dia nggak ngizinin tinggal di rumah. Akhirnya aku dibalikin lagi ke bapak aku. Itu juga diturunin di pinggir jalan Mas. Di pinggir jalan. Ya Allah, ini Pak Ustadz. Tidak diantarkan ke bapak dalam arti diserah terimakan, tidak? Enggak, aku diturunin di pinggir jalan Pak Ustadz. Cuma masih di daerah rumah bapak. Mbak Ulfanya tahu ya rumah bapak ini. Gimana kalau seorang ibu seperti itu, Pak Ustadz? Masya Allah, ini biasanya gini, ibu itu paling tidak tahan terhadap penderitaan anaknya. Kenapa? Ibu itu dengan bapak itu perasaannya lebih peka, ibu terhadap anak daripada bapaknya. Karena anak itu sudah pernah berada di rahimnya ibu 9 bulan. Makanya namanya rahim, kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu, umumnya ini ya, jauh lebih besar daripada bapaknya. Ini ada kasus seperti ini tentu ibu ini telah menelantarkan anaknya, telah menelantarkan buah hatinya, dan ibu itu bisa dikatakan kurang bertanggung jawab terhadap anaknya, apapun alasannya. Apalagi seorang perempuan, gadis cilik waktu itu, dan di Jakarta lagi, itu ya perlu dinasihatin. Nah, kemudian setelah dikembalikan, Ulfa tinggal sama bapak atau sama nenek lagi? Aku masih sama nenek, tapi setelah lulus dari sekolah, aku milih tinggal di Jakarta, tapi ngekos sambil nyari kerja. Kenapa nggak tinggal sama bapak aja?
Enggak mas, waktu itu kan bapak juga udah nikah, udah punya istri baru juga. Nah di situ sih pertamanya pas aku datang sih istrinya sih nyambut gitu, baik gitu. Tapi beberapa hari aku tinggal di sana, istrinya tuh ngomong ke bapak tuh yang jelek tentang aku di belakang aku. Sampai bapak tuh ngerasa tuh bener loh, ini apa namanya anak aku kayak gini, kayak gitu. Artinya percaya sama omongan istrinya, iya, bener. gitu. Assalamualaikum. Bu, Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Ulfa habis pulang kerja, Bu. Alasan aja kamu ya. Ingat ya, kamu tuh di sini numpang. Bantu dong di rumah ini. Jangan cuma bisa ngelayap terus. Ada apa ini? Rame-rame sampai kedengaran ke kamar Bapak. Ini loh Pak Ulfa, ini loh. Padahal aku cuma nanya aja kenapa dia pulang telat. Dia malah marah-marah sama saya. Padahal tuh saya tuh khawatir sama Ulfa. Saya tahu kok, saya cuma ibu tiri. Tapi gimana pun juga, saya sayang sama Ulfa, Mas. Enggak gitu, Pak. Ulfa, kamu tidak boleh begitu. Biar bagaimana juga ini. Ini ibu kamu sekarang. Tapi maksud Ulfa... Alah, udah nggak usah banyak alasan. Masuk ke kamar kamu. Ya udah, permisi, Pak. Mbak Ulfa sendiri tidak melakukan itu kan, Enggak. apa yang diomongkan Kalau itu aku tidak. pun pulang malam itu urusan kerjaan, Mas. Urusan kerjaan. Iya. Oke, Pak Ustadz, bapaknya lebih percaya sama istrinya yang istrinya itu adalah sebenarnya istri tiri, mohon maaf, ibu tiri dari Mbak Ulfa. Nah kalau situasinya seperti ini Pak Ustadz, siapa yang harus dipercaya nih Pak Ustadz? Pertama menurut saya kedua orang tuanya itu sama-sama tidak ada perhatiannya, tidak ada tanggung jawabnya terhadap si Mbak Ulfa ini. Harusnya yang paling dekat dengan Mbak Ulfa. Dan pada saat diperceraian kan ada aturannya itu ya. Pada saat anak masih di bawah umur belum balik, itu hak asuhnya lari ke ibu. Hak asuhnya dipegang sama ibunya. Harusnya ibunya yang lebih dekat. Pada saat kondisi anaknya, apalagi sudah lama tidak itu, ibunya daripada kos ambil sama ibunya untuk dididik, dalam arti menebus kesalahan-kesalahan dulu yang pada saat Mbak Ulfa kecil belum bisa mendidik, hingga bisa mendidik walaupun sudah dewasa. Harusnya seperti itu. Orang tuanya yang kurang bertanggung jawab semuanya itu. Oke. Lalu kasus ini kan lumayan banyak juga Pak Ustadz, yang kurang lebih sama hubungan antara ibu tiri dengan anaknya atau sebaliknya anak dengan ibu tirinya. Nah apa yang sebaiknya harus dilakukan seorang anak kepada ibu tirinya dan begitu juga sebaliknya Pak Ustadz? Semua anak tiri itu sama dengan anak kandung. Dalam arti sudah tidak bisa, sudah menjadi mahram dan sudah mendapatkan apa ya? Yang tidak bisa itu hanya di perwalian saja pada saat nikah. Tapi haknya sudah bisa, sudah harus diayomi dan sampai bapak tiri tidak boleh menikahi anak tiri itu kan karena sudah menjadi mahram dan tidak ada bekas. Ada kewajiban untuk menafkahi juga? Semuanya sama. Bapak wajib menafkahi, bapak tiri wajib menafkahi anaknya. Dalam arti kalau senang sama ibunya ya sama anaknya juga, jangan cuma sama ibunya toh. Begitu juga dengan ibu tiri. Kalau suka mau menerima bapaknya ya menerima apa yang dibawa oleh bapaknya. Nah ini kan kadang keliru menikah karena ini, apalagi sampai ada tidak boleh ketemu dengan anaknya. Itu keliru sekali itu, karena darah daging tidak bisa dipisahkan. Iya. Artinya ketika dia lalai pun itu udah masuk hitungan dosa juga. Dosa besar. Nah kemudian Mbak Ulfa di situ berapa lama bertahan? Cuma beberapa hari doang. Beberapa hari doang. Mbak Ulfa tapi di situ sudah kerja ya? Itu masih belum. Masih belum? Masih belum kerja. Akhirnya aku milih ngekos itu. Ngekos, akhirnya aku dapat kerjaan bis. Ya, berarti biaya kosnya dari pekerjaan Kerja, itu ya. iya. Kerjanya sebagai Aku SPG mas. SPG. Nah selama bekerja ada gangguan nggak? Kalau itu mas sering sih mas, meskipun aku berhijab gitu ya. Kadang ada bapak-bapak minta nomor telepon, bahkan ada yang ngajak jalan gitu mas. Udah gitu ada juga sebagian ada yang ngajak aku tuh kerja di event tuh untuk digajinya juga
katanya besar di situ. Cuma buka hijab Mas. Aku sih nolak kalau misalnya gitu, takut soalnya Mas. Ya. Luar biasa. Ini apa yang dilakukan Mbak Ulfa, keteguhan imannya kuat sekali Pak Ustadz kalau menurut saya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Mbak Ulfa nih untuk tetap terus kuat istiqomah melakukan itu? Ya alhamdulillah. Kalau lihat ceritanya Mbak Ulfa itu luar biasa. Dari kecil sudah luar biasa menghadapi cobaan hidup yang luar biasa. Yang pertama, Mbak Ulfa tetap teguhkan pendirian. Selagi pendirian itu tidak bertentangan dengan syariat dan aturan negara kita. Tetap berjalan yakin. Semua itu sudah ada relnya, semua itu sudah ada aturannya, semua itu sudah ada garisnya. Kalau toh Mbak Ulfa itu tadi diiming-imingin kerja besar dengan membuka jilbab tidak mau, yakin gaji besar itu kalau memang miliknya Mbak Ulfa akan tetap Mbak Ulfa terima dengan menggunakan jilbab. Yakin karena itu takdirnya garisnya itu sudah ada. Apalagi di kehidupan metropolitan seperti ini ya, itu harus benar-benar teguh pendirian, meneguhkan iman. Kalau kisah zaman-zaman Rasulullah itu malah lebih parah lagi godaannya kan. Untuk melepas keimanannya, bagaimana Bilal bin Rabah suruh tengkurap di padang pasir yang panas, atasnya punggungnya ditaruhin batu yang besar, apa aja Allah, 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 ahad, ahad, ahad. Jadi jangan sampai yang kita hidup di dunia ini yang sangat sebentar ini kita menggadaikan akidah kita, menggadaikan kita sampai melepas syariat, melepas aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana hubungan Mbak Ulfa dengan ibu setelah Ulfa sudah mulai bekerja? Alhamdulillah baik sih Mas. Sekarang kan ibu juga udah punya anak dari suami yang dari yang kedua. Iya. Kalau bapak tirinya bagus nggak? Kalau yang tadi kan ibu tiri, sekarang bapak tirinya gimana Pak? Bapak tiri juga komunikasi juga baik sih. Baik ya? Iya. Nggak pernah ada hal-hal yang... Enggak. Terus saya jadi pertanyaan lagi, Mbak Ulfa nggak keinginan ingin tinggal bareng lagi gitu sama ibu karena kan sudah mulai membaik nih. Kan katanya kangen sama saya. Enggak sih Mas, aku lebih milih ngekos aja. Soalnya waktu itu sempat pernah nginap juga di rumah ibu. Tapi waktu aku tidur di kamar, tiba-tiba bapak tiri aku nindik-nindik masuk ke dalam kamar, Mas. Bapak! Diam! Bapak ngapain di sini? Diam, jangan berisik! Bapak ngapain di kamar aku, Pak? Jangan teriak-teriak! Bapak ngapain? Diam! Kamu ada apa teriak-teriak? Aku nggak tahu, Ibu. Kamu di sini. Tiba-tiba Bapak masuk, aku lagi tidur di situ. Betul itu, Mas? Tahu, Bu. Tanya aja mama dia. Kenapa dia teriak-teriak? Apa? Aku nggak tahu, Bapak tiba-tiba masuk gitu aja. Aku kan lagi tidur, Bu. Betul, Mas. Oke. Tadi ya itu ya. Saya masuk sini cuma mau cek dia doang. Belum. Itu cuma alasan kamu aja. Ulfa tuh udah gede, Pak. Nggak usah dicek-cek lagi kayak gitu. Terserah gue. Lagi ini rumah gue. Terserah gue mau ngapain. Berisik aja. Udah, gue mau tidur. Kira-kira apanya yang salah ya Pak Ustadz kalau itu sampai terjadi? Saya sih berharap tidak. Iya. Tapi kalau itu sampai terjadi, apa yang salah nih Pak Ustadz dari pribadinya masing-masing? Ya kalau sampai terjadi ya yang jelas bapaknya yang salah, bapak tirinya yang salah terjadi karena menganggap anak tiri itu orang lain. Padahal setelah menjadi anak tiri itu sudah tidak boleh dinikah. Nikah yang halal saja sudah tidak boleh, apalagi dipaksa seperti itu. Nah yang saya dengar katanya sempat juga terucap dari ibu kalau Mbak Ulfa itu dibilang anak durhaka ya. Betul begitu? Iya, Mas. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan ibu sempat tuh dibilang ibu sakit waktu itu.
Terus dia bilang gini, suruh aku ngerawat dia gitu, sakit. Terus tapi nggak mungkin Mas, soalnya aku kerja di situ, terus aku bilang gini, kok bisa terus dia marah tuh sama aku, terus sampai aku dibilang anak durhaka kamu gitu, ibu sakit nggak ngerawat gitu. Terus aku sedih gitu Mas ya, campur marah gitu, kok bisa dia bilang gitu sama aku, sedangkan waktu kecil aja aku nggak dirawat gitu Mas sama dia, sampai ke kampung aja dia nggak pernah ngomong aku. Emangnya anak doang gitu Mas yang dibilang durhaka. Aku suka sebel aja gitu. Ustaz, itu pertanyaan dari Mbak Ulfa adalah kok bisa ibunya mencap dirinya durhaka padahal ibunya yang Mbak Ulfa merasa nggak merawat dari kecil. Tapi memang terlepas ibunya merawat atau tidak, anak itu tetap wajib berbakti sama orang tuanya. Mungkin bermasalahnya Mbak Ulfa yang tidak bisa belum bisa bukan tidak bisa, yang ibunya itu sudah langsung ngecap bahwa Mbak Ulfa itu anak durhaka. Mungkin mau Mbak Ulfa gini, saya kalau hari kerja tidak bisa, nanti Sabtu atau Minggu saya datang, itu tidak bisa dikatakan anak durhaka. Kenapa? Karena memang kondisi Mbak Ulfa yang tidak bisa ditinggalkan sebagai orang yang bekerja yang harus menghidupi kehidupannya sendiri begitu. Oke, lalu kemudian sekarang apa yang Mbak Ulfa harapkan dari ibu? Aku sih pengennya ini Mas, aku perlu kasih sayang aja gitu Mas. Dari kecil kan aku nggak ngerasain gitu, aku pengen kedua orang tua aku tuh tahu rasa aku gitu. Sekarang aku iri gitu Mas ngeliat teman aku bisa sama orang tuanya gitu. Oke, gini Mbak Ulfa, bagaimana kalau kita mediasikan Mbak Ulfa berbicara langsung dengan ibunya, karena kita sudah telepon ibunya dan ibunya bersedia untuk ngomong, tapi pada saat kita undang dia nggak mau. Pak Ustadz, nggak apa-apa, setidaknya kita mencoba mencari jalan keluar permasalahan Mbak Ulfa sama ibunya, dan alhamdulillah seperti di ujung telepon sudah ada ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Reni, betul? Iya betul, saya Ibu Reni. Ya, Ibu Reni, terima kasih sudah mau menerima telepon kami. Di depan mungkin tim kami sudah berbicara terlebih dahulu dengan Ibu Reni. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ibu Reni sudah menyempatkan waktu. Di sini di studio ada anak Ibu, kami memanggilnya si Ulfa. Tapi Ibu pasti tahu nama aslinya seperti apa karena semuanya juga sudah kita kasih tahu. Nah, di sini si Ulfa sedih Bu karena sempat terucap dari omongan Ibu bahwa Ulfa ini anak durhaka seperti itu. Benar, Ulfa tidak kepingin seperti itu gitu karena Mas, kan saya sakit, dia nggak mau ngurusin saya gitu. Apa itu namanya nggak anak durhaka Mas? Baik, mohon maaf Ibu Reni, di sini juga sudah ada Pak Ustadz Masrudin. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan tausiahnya atau nasihatnya ke Ibu juga. Pertanyaannya adalah Ibu Reni ini udah langsung ngejudge nih Pak Ustadz, sudah menghakimi bahwasanya tidak merawat. Mbak Ulfa dibilang durhaka. Silakan Pak Ustadz. Ibu Reni, mungkin begini Ibu Reni. Ucapan orang tua terhadap anak itu mustajab Ibu Reni. Jadi mungkin emosinya lebih ditahan lagi karena ketidakmauannya Mbak Ulfa ini itu karena ada alasan. Karena ada alasan Mbak Ulfanya bekerja dan bukan tidak mau yang cerita ke kami itu, tapi karena Mbak Ulfanya itu belum ada kesempatan untuk ke sana. Mungkin Bu Reni itu bisa biar lebih legowo lagi bahasa Jawanya ya. Iya, saya kan tinggal di kampung dan dia kan jauh Pak. Gimana kita mau bisa ketemu? Dan juga keadaan kita di sini kan susah. Bukannya saya nggak sayang sama anak saya Pak. Saya sayang sama anak saya. Nah, Ibu Reni sebenarnya mohon maaf kalau di sini sih kalau saya menangkap apa yang disampaikan Mbak Ulfa adalah Mbak Ulfa juga sebenarnya sangat sayang sama Ibu Reni. Dia cuma ingin ada kasih sayang dari seorang ibu
yang itu dia tidak dapatkan, apalagi setelah Ibu Reni menikah dengan suami yang baru. Ada miskomunikasi di situ, ada sesuatu hal yang terjadi tapi tiba-tiba langsung amarah yang ada di situ. Nah, itu yang disayangkan sama Mbak Ulfa. Mbak Ulfa mungkin nggak nuntut banyak macam-macam ya Mbak ya, cuma ingin adalah ibu terbuka hatinya, kembali sayang sama Mbak Ulfa, seperti itu Bu. Masa kalau misalnya di kampung aja itu nggak ada usahanya gitu Mas ke aku gitu buat ngelongok aku. Ya kan ibu jauh, ibu jauh, ibu di kampung, dengan kamu di sana. Nah, maksud aku Ibu kalau kok nggak ada ketemu kan kita usahanya butuh, gitu Ibu. Iya, kita kan butuh biaya juga kalau mau ketemu. Baik Ibu Reni, saya juga mau tanya sama Mbak Ulfa. Mbak Ulfa sebenarnya ada usaha juga nggak ke tempat Ibu? Karena adabnya adalah harusnya anak ya Pak Ustadz ya. Kalau menurut kami nih, menurut hemat kami, kalau Mbak Ulfa sudah pernah ke tempat Ibu? Aku udah pernah ke tempat Ibu, udah ada usahanya. Cuma kan aku juga ini lagi kan ke tempat kerjaan gitu. Jadi kondisi aku juga sekarang saat ini kan lagi bekerja gitu Mas. Jadi kalau misalnya ada waktu baru aku usahakan buat menengok Ibu. Oke, mohon maaf Mbak Ulfa, apakah ada menyisihkan uang gitu sedikit mungkin? Tadi kan alasannya Ibu Reni nggak punya biaya, barangkali Mbak Ulfa. Kalau itu memang aku udah niat, meskipun ya ibu aku tuh dari kecil nggak ngurus aku, tapi dari akunya nih Mas selalu percaya ibu tuh selalu ada dalam hati aku gitu. Pokoknya kalau aku ketemu hasil kerja aku ini pasti ibu harus bisa nikmatin kayak gitu. Alhamdulillah niatnya baik, sebenarnya tinggal komunikasi lebih dalam lagi ya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, sebaiknya ke depannya nih apa yang harus dilakukan sama Mbak Ulfa dan juga ibunya di rumah nih biar mungkin ada komunikasi lah setidaknya. Betul, yang pertama saling memaafkan. Karena kalau kita amati itu semuanya karena kondisi. Ibu Rani ya? Ibu Reni tidak ke rumahnya, tidak nengokin Mbak Ulfa karena kondisi ekonomi pada saat itu. Ini kan berapa puluh tahun yang lalu kan. Pertama kondisi ekonomi dan secara psikis memang karena Mbak Ulfa ini kan tinggal di mertuanya kan. Mertuanya Mbak Reni ya wajar saja kalau tidak datang ke sana karena bukan di neneknya Mbak Reni ya kan, bukan dari ibunya Mbak Reni itu, tapi di ibunya suami itu secara logika juga masuk akal ketidakhadirannya. Mbak Ulfa sekarang sudah bekerja, sudah berumah tangga, maka saya sarankan dengan sangat kumpulin duit, tadi kayak kata Pak Mas Farid itu, kumpulin duit, silaturahim ke bapak dan ibu. Karena tidak ada mantan orang tua itu nggak ada. Begitu juga dengan Mbak Reni, kalau seandainya Mbak Ulfa itu datang dengan suaminya, diterima dengan baik, tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan anak. Iya Pak. Kembali yang sudah ya sudah, tinggal menata masa depan yang baik. Kalau sampai memutus silaturahim, ini aset Bu Reni nih, Mbak Ulfa ini bisa memasukkan Mbak Reni untuk Bu Reni masuk ke dalam surganya Allah ini. Tapi juga bisa menuntut Mbak Reni karena Bu Reni itu mungkin kurang perhatian terhadap anaknya, bisa dituntut. Tapi insya Allah dengan komunikasi, dengan silaturahim tidak akan terjadi tuntut-menuntut. Yang ada bagaimana orang tua mendoakan Mbak Ulfa dan bagaimana Mbak Ulfa berbakti kepada orang tuanya yang tertunda, sama-sama tertunda. Ibunya nyayangin Mbak Ulfa juga tertunda, Mbak Ulfa berbaktinya juga tertunda karena dulu tidak sempat ketemu. Baik, Bu Reni, bagaimana? Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan Ibu bisa membuka hati. Kami di sini adalah posisinya tidak menyalahkan Ibu, juga tidak menyalahkan Mbak Ulfa, tapi kita mencari jalan keluar. Karena kita ingin hubungan antara ibu dan anak tetap terjalin ya Pak Ustadz ya. Ibu Reni terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi titik balik buat Ibu Reni dan Mbak Ulfa untuk lebih harmonis lagi ya. Ya. Terima kasih Bu Reni sudah meluangkan waktu. Saya juga mengucapkan buat Mbak Ulfa, ini apa yang disampaikan Ibu, lagi-lagi tetap biar bagaimanapun seorang ibu adalah ibu. Baik buruknya ibu adalah tetap seorang ibu yang harus terus dihormati. Baik Bu Reni, terima kasih sudah terima telepon kami. Waalaikumsalam. Saya dengar sih, saya senang dengar ini konsepnya, ternyata nggak serumit yang akan kita bayangkan pembicaraan ini. Saya mau juga Mbak Ulfa
bisa tergerak hatinya nih, kenapa nggak ada salahnya ya untuk Mbak Ulfa juga jemput bola lah istilahnya. Nah Pak Ustadz, untuk kedepannya nih Pak Ustadz, lagi-lagi saya berharap sih di luar sana nggak sama di kasusnya seperti ini, tapi seandainya ada, agar tidak terulang hal seperti ini, apa yang harus dilakukan sebuah keluarga nih Pak Ustadz? Yang pertama, komunikasi itu sebagai kunci kebahagiaan rumah tangga. Berpisah suami istri dalam arti berpisah tempat itu sudah banyak. Bahkan sahabat Umar pun, sahabat-sahabat yang lain kalau berdagang berpisah. Dulu nggak ada HP, nggak ada WA, tapi komunikasi beliau-beliau itu dengan berdoa. Maka dari itu kita agar tidak terjadi perceraian dan lain sebagainya, perbanyaklah berdoa, komunikasi kepada Allah, komunikasi dengan pasangan kita. Yang kedua, tidak ada, seandainya sampai terjadi, tidak ada bekas anak. Anak adalah aset kita, justru anak itu harus benar-benar kita rawat, kita kasih sayang. Kenapa? Karena yang akan mendoakan kita anak, yang meneruskan perjuangan kita anak, yang meneruskan cita-cita kita anak. Bahkan yang bisa menyelamatkan kita itu anak kita. Dan kita sebagai anak juga harus senantiasa mendoakan orang tuanya, sebagaimana yang biasa kita hafal, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu minimal ya 3 kali lah setiap habis sholat itu doakan, mintakan ampun orang tua. Seandainya orang tua itu masih hidup setelah meninggal dunia, kita hadiahkan sodako untuk orang tua. Kalau kita mampu, orang tua belum haji, hajikan untuk orang tua. Tapi Ustadz, boleh saya tanya, gimana sih biar tuh rasa benci saya tuh cepat berkurang gitu sama orang tua? Komunikasi terus. Makanya tadi yang biasanya kan tadi komunikasi kan jarang. Sekarang tiap pagi kan bisa dengan menyapa pada saat kita umat Islam bisa menyapa pada saat ibadah. Bu, sudah sholat belum? Atau duha atau waktu tahajud, Bu, ayo sholat tahajud bareng. Itu loh, kita sapa dengan sapa-sapaan tentang ibadah. Lalu terakhir Pak Ustadz, mungkin dalam jangka pendek ini amalan apa yang harus dilakukan sama Mbak Ulfa nih biar di hatinya lebih tenang lagi? Ya. Mbak Ulfa pertama senantiasa membacakan surat Al-Fatihah untuk ibunya, orang tuanya, bukan rumah ini kan baru satu sisi ini kan bapaknya saja. Bapaknya. Bapaknya belum kan, ini bapaknya juga harus senantiasa kita mendoakan orang tua. Kita berbakti sama orang tua, kita berbuat baik sama orang tua, karena kebaktian kita, perbuatan baik kita terhadap orang tua kita akan berdampak pada kita. Kata Rasulullah, birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, nanti anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi kalau Mbak Ulfa berbuat baik sama ibu bapaknya, bukan semata-mata untuk orang tuanya, tapi Mbak Ulfa nanti akan merasakan anaknya juga akan berbakti kepada Mbak Ulfa. Mbak Ulfa sudah menikah? Sudah punya anak? Sudah. Nah mungkin itu bisa perlakuan yang Mbak Ulfa tidak suka dari orang tua, bisa Mbak Ulfa tidak lakukan itu. Jadi intinya turun ke bawah biar jauh lebih senang lagi seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua tausiah dan nasihatnya, mudah-mudahan disampaikan buat Mbak Ulfa dan buat Mbak Ulfa sendiri. Saya berdoa mudah-mudahan tadi udah terbuka komunikasi lancar dengan Ibu, diteruskan komunikasi itu, jangan diputus, biar bagaimanapun itu tetap orang tua, sama bapaknya juga jangan lupa komunikasi. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.